Sudah selayaknya setiap bangsa mencapai kemerdekaannya. Karena setiap makhluk Tuhan yang berakal selamanya mempunyai cita-cita untuk merdeka. Semangat yang dalam, kemauan yang teguh, keyakinan yang tetap, dan keuletan dalam mengerjakan pekerjaan untuk kemuliaan dan kesempurnaan bangsa dan nusa kita. Ini adalah sepenggal kata bijaknya. Sosok pemberani yang kerap melontarkan pendapat-pendapatnya dan mati-matian membela rakyatnya. Ia selalu berpegang teguh dengan prinsipnya. Pemimpin harus mendekati kemauan rakyat. Muhammad Husni Tamrin, putra keempat pasangan suami istri Tamrin Muhammad Tabri dengan Nurhamah ini, lahir pada 16 Februari 1894. Ayahnya seorang birokrat, seorang kaya raya, sementara ibunya berasal dari kampung Ketapang. Mat Seni, nama kecil Muhammad Husni Tamrin, bersekolah di Bisif Institute Bos Jebel School Pasar Baru. Agar dapat diterima di sekolah swasta eksklusif, orang tuanya mengganti namanya dengan Jacob lalu melanjutkan ke Koning Yilmdri. Di sekolah ini semua pelajaran diberikan dengan menggunakan bahasa Belanda dengan siswa yang mayoritas Belanda totok. Karir MH Tamrin diawali dengan menjadi pegawai magang kantor residen Batavia. Kemudian sebagai klerek di perusahaan pelayaran milik Belanda. Muhammad Husni Tamrin itu kan ya, saya kan membaca beberapa buku. Jadi dia memang kalau dari riwayat hidup dia, jelas dia anak kampung juga masuknya. Meskipun dia saat itu kan sudah masuk kelas elit. Karena sebagai anak seorang orang ya kaya lah gitu ya. Dia bergaul ke atas, ke teman-teman Indo, ke teman-teman Belanda, karena dia memang di sekolah-sekolah Belanda. Tetapi dia juga sosok orang yang bergaul kemana-mana. Jadi dalam beberapa buku itu dikatakan bahwa memang dia itu belajar ngaji, sembahyang di musola dan seterusnya. Jadi dia seperti anak-anak biasa ketika masih remaja gitu, masih anak-anak gitu. Dan dia termasuk orang yang katanya peduli dalam beberapa buku yang saya baca, peduli dengan lingkungannya. Jadi sejak kecil itu dia nggak memilih-milih kawan. Jadi karena dia tidak memilih-milih kawan, dia disenangi banyak orang, dia suka menolong, dan dia orang yang memang dapat diandalkan oleh kawan-kawan yang memang kondisi ekonominya lebih rendah dari Tamrin sendiri. Sebagai cucunya, saya tuh bangga banget punya kakek Muhammad Husni Tamrin.
Kenapa? Karena beliau itu orang yang sangat cerdas, sangat komunikatif, pandai melakukan komunikasi debat-debat yang tajam, fokus dengan bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu hebat banget. Tapi di samping itu beliau adalah orang yang sangat cinta kepada keluarganya, cinta pada masyarakat, cinta pada Indonesia, dan berjuang konsisten dan punya integritas untuk membela kemerdekaan Indonesia. Hanya cara perjuangan beliau ini agak beda ya. Beliau mengambil jalan kooperatif, artinya berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia di dalam kantornya Belanda. Gitu. Nah, di situ secara langsung beliau bisa bersilat lidah, bisa berdebat, bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi dengan fasih, terutama untuk membela kepentingan pribumi dan masyarakat Indonesia ke arah kemerdekaan. Peran Tamrin di dalam sejarah nasional negara kita kan cukup penting ya. Karena pada masa-masa kritis dan krisis perjuangan kita, justru kemudian Tamrin memegang peranan penting. Jadi dulu ada perjuangan yang namanya perjuangan dengan kooperatif dan non-kooperatif. Nah, ini yang non-kooperatif itu tidak mau kompromi dengan pemerintah jajahan saat itu. Itu masuk di dalamnya adalah Soekarno, Hatta, dan lain-lain yang kelompok-kelompok nasionalis yang tidak ingin bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kemudian ada juga yang kooperatif. Jadi non-kooperatif itu yang menolak semua. Dia ingin berjuang sekuat tenaga, memerdekakan, membebaskan saudara-saudara yang dijajah itu dari penjajahan kolonial. Dan yang kooperatif itu salah satunya adalah Muhammad Husni Tamrin. Itu yang luar biasa keberaniannya itu ya, yang ditakuti oleh Belanda karena memang sangat kuat dan juga networkingnya. Networkingnya tuh kemana-mana, seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Jadi berkat surat-surat beliau dan terhadap kekejaman Belanda ya, ketika terjadi kerja paksa di Tembakau Delhi ya, Punala Sanksi, beliau menulis surat ke Amerika. Boykot itu tembakau dari Belanda yang diimpor dari Indonesia. Karena mereka tidak manusiawi mempekerjakan. Itu terjadi di boykot langsung. Jadi itu kehebatannya dalam memperjuangkan membela masyarakat, rakyat kecil, dan akhir kemerdekaan Indonesia. Muhammad Husni Tamrin berperan penting ketika para pejuang masa pergerakan nasional itu tertekan. Jadi kan yang non kooperatif itu dibuang. Ada yang ke ND, ada yang ke Flores, ada yang ke sini, ke sini. Jadi dijauhkan dari masyarakatnya. Nah, kemudian disitulah peran penting Muhammad Husni Tamrin dan kawan-kawan yang kooperatif itu membina konstituen kalau cara sekarang ya, membina orang-orang di sekitarnya dengan caranya sendiri, sehingga program-program
yang disampaikan, yang diusulkan oleh Muhammad Husni Tamrin di Polsrab, di Dewan Perwakilan Rakyat, Polsrat itu didengar oleh pemerintah. Jadi beliau itu selalu peka, makanya beliau mendirikan seperti Partai Parindra, itu Partai Indonesia Raya, itu setelah Sumpah Pemuda, itu menggabungkan semua ormas-ormas pemuda supaya bersatu ke arah Indonesia Merdeka. Daripada masing-masing kan, setelah Sumpah Pemuda lalu masing-masing. Siapa yang mengorganize itu semua supaya punya perjuangan yang kuat? Beliau membuat Partai Indonesia Raya. Lalu setelah itu berkembang, lalu gabungan GAPI ya, Gabungan Politik Indonesia. Partai-partai politik yang berdiri setelah itu kan, lalu bergabung dengan GAPI. Nah itu mulai berpikir mengenai kemerdekaan Indonesia sampai ke teknisnya. Lagu kebangsaannya apa, benderanya apa. Wage Rudolf Supratman juga latihan Indonesia Raya justru di yang sekarang di Museum Husni Tamrin. Itu dulu Gedung Permufakatan namanya. Awalnya Bapak Ahmad Tamrin ini membeli gedung ini dari orang yang berkebangsaan Belanda yang bernama Meneer de Haas dan dibeli oleh Bapak Ahmad Tamrin pada tahun 1927. Tetapi bukan dijadikan tempat tinggal, melainkan untuk dihibahkan ke organisasi kemasyarakatan, politik, dan pendidikan. Dan pada saat itu gedungnya dikenal dengan nama Gedung Permufakatan. Dan pada saat beliau wafat, akhirnya keluarga Bapak Ahmad Tamrin mempersilahkan untuk pemerintah menjadikan gedung ini sebagai Museum Muhammad Husni Tamrin yang diresmikan pada tanggal 11 Januari 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Raden Suprapto. Kalau di Indonesia itu kadang ada gedung-gedung dan kadang dia visit sama gurunya dan akhirnya dia pulang maka dia bikin pesantren Ahmad Kubur dan para karena beliau menyerahkan gedung itu, bukan menyerahkan, meminjamkan gedung tersebut kepada para pejuang untuk bermurfakat ya terhadap kemerdekaan. Jadi BPUPKI segala itu banyak juga mereka rapat-rapat di sana. Itu di main hall-nya ya. Sedangkan di samping-sampingnya itu justru beliau mengembangkan kebudayaan. Jadi anak-anak Betawi itu boleh menari, belajar menari, musik. Maka di Museum Husni Tamrin mungkin melihat kan ada seni tari, ada alat musik. Dan juga dengan Ki Hajar Dewantoro itu mendirikan pendidikan. Dari koleksi-koleksi di Museum Muhammad Husni Tamrin ini yang masih asli milik beliau yang dihibahkan dari keluarganya, itu yang pertama ada belangkon model Surakarta yang pernah digunakan beliau pada rapat PPPKI di Surakarta. Lalu ada radio merek Philips, itu ada dua, yang kecil dan yang besar. Lalu ada juga salah satu koleksi masterpiece di Museum Ahmad Tamrin ini ada meja rias marmer, karena meja rias marmer ini menjadi saksi bisu ketika Bapak Ahmad Tamrin digeledah oleh kolonial Belanda sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia. Semua orang yang ingin melakukan rapat jadi vergadering saat itu dalam bahasa Belanda, ya, siapapun organisasi yang ingin melakukan vergadering, rapat-rapat partai, rapat-rapat ormas, disilahkan di situ. Oleh karena itu dia menghibahkan rumahnya itu menjadi rumah perjuangan dan pada masa sekarang rumah itu menjadi Museum Muhammad Husni Tamrin di Jalan Kenari, Salemba. Jadi Muhammad Husni Tamrin itu memiliki peran penting di dalam kesadaran masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi semakin dipicu semangatnya sampai akhirnya akumulasi semakin besar dan terjadilah itu pada tahun 1945.
Yang paling istimewa dari Muhammad Husni Tamrin ini adalah bagaimana dia, seperti tadi saya katakan, dia berani mengungkapkan pemikiran-pemikirannya di forum resmi rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat itu di dalam Volksraad itu dengan bahasa Indonesia. Pada saat itu kan bahasa wajib adalah bahasa Belanda, dan dia yang membedakan Muhammad Husni Tamrin dengan tokoh-tokoh pejuang pada saat itu yang berjuang secara kooperatif dan berada dan mereka menjadi anggota Volksraad. Jadi itu yang paling utama ya. Jadi Opa Husni itu nggak pernah meninggalkan keluarganya walaupun sesibuk apa. Makanya hubungannya antara ibu saya dengan ayah itu sangat erat. Ya, beliau tuh sampai tua pun ya kalau ingat ayahnya almarhum tuh nangis karena merasakan betapa cintanya, dan cintanya itu ditularkan oleh Husni Tamrin dengan mengajak anak perempuannya itu naik sepeda keliling Jakarta. Dia bilang namanya Deice, dipanggilnya Zubaidah kan jadi Deice. Deice, lihat tuh kesian ya masyarakat kita, katanya kok becek-becek kumuh, papi mau buat jalan-jalan buat mereka. Aduh kesiannya Deice banjir, bikinlah banjir kanal yang sekarang dikenal itu kan Manggarai. Lalu kesiannya lihat today, mereka kok belajarnya pakai lampu cepor, sedangkan ibu saya kan luxurious ya, jadi dia enak banget ya, rumahnya besar pakai lampu. Kasihan kan masyarakat, ayo papi mau bantu bikin listrik, makanya cikal bakalnya PLN. Perbaikan kampung ya, yang disebut dengan kampung perbetring yang diusulkan oleh Muhammad Husni Tamrin di Volksraad. Pemerintah, kamu harus melihat bahwa kampung ini di Batavia seperti ini, bahwa pendidikan seperti ini, bahwa kualitas air seperti ini, bahwa sampah seperti ini, bahwa penerangan seperti ini. Jadi itu kau harus mempunyai program perbaikan kampung. Oleh karena itu maka pemerintah mengambil kebijakan membangun dam-dam itu ya, waduk-waduk untuk air bersih, kemudian jalan-jalan kampung ada penerangan, jalan-jalan kampung ada di aspal, diperbaiki, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan khusus untuk pribumi semakin banyak didirikan di Batavia. Itu hasil dari usulan-usulan Muhammad Husni Tamrin di Volksraad. Lihat ini, anak-anak pribumi main bola. Main di lapangan Belanda, diusir-usir, gak boleh. Lalu komunitas yang lain kayak Chinese dan Arab, tuh mereka punya lapangan bolanya. Anak-anak pribumi juga gak boleh. Akhirnya dengan dia punya sebidang tanah, tuh di Petojo. Lalu dia keluarkan 2.000 gulden untuk bangun tribun dan lain sebagainya. Nah disitulah anak-anak Indonesia boleh bebas bermain. Dan ternyata sama Opa Husni, ini Mami cerita ya, bahwa lapangan itu bukan hanya sekedar untuk pertandingan sepak bola anak-anak pribuminya, akhirnya namanya VIJ ya, Indonesia Jakarta, Verhonebond Indonesia Jakarta. Jadi cikal bakal Persija tuh, nanti akhirnya diganti di Persija 1936. Nah, di saat itu lapangan itu dibuat oleh Opa Husni justru untuk bertemu dengan pejuang-pejuangan yang non-kooperatif. Nah, jadi ibaratnya ada pertandingan bola, kita nonton, tapi yang main bola mereka bisa tukar pikiran untuk menuju Indonesia merdeka. Hobi sepak bola saat itu di tahun 30-an itu sudah sangat tinggi, sangat luar biasa. Oleh karena itu Muhammad Husni Tamrin juga menghibahkan tanahnya, membeli tanah dan membangun lapangan dan kemudian mendirikan perkumpulan sepak bola. Sepak bola yang kemudian sekarang itu menjadi Persija. Dulu Batavia Football
Club namanya, Batavia Football Club, dan dia mendirikan itu, dan sekarang menjadi Persija. Gedung yang kita kenal sebagai Museum Muhammad Nuri Tamrin di Jalan Kenari itu adalah gedung yang rumah dia yang dihibahkan kepada kaum pergerakan. Seorang pejuang itu kan memang sangat dihormati. Oleh karena bentuk penghormatan masyarakat kepada pejuang yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalisme dan kemerdekaan, maka masyarakat mengapresiasi. Ketika terjadi pembangunan kota Jakarta luar biasa, maka nama dia ditabalkan, diambil sebagai nama jalan. Jadi saya pikir Bung Karno itu memberikan nama berjalan MH Tamrin sebagai jalan protokol itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena perjuangan beliau memang luar biasa. Yang kedua, kalau lihat makamnya, di makamnya lihat kan ada batu besar dan batu-batu kecil. Itu yang taruh batu besar itu adalah Bung Karno. Artinya Indonesia itu besar dan punya pulau-pulau kecil karena perjuangannya Husni Tamrin bersatu dan merdeka. Jadi itu ada simbol-simbol arti-artinya. Bahkan yang terbaru kemarin Bapak Gubernur Anies Baswedan meresmikan salah satu kawasan perkampungan budaya Betawi yang selama ini dikenal dengan zona A, itu dengan nama Perkampungan Muhammad Husni Tamrin. Tamrin ini harus kita contoh perjuangannya, rasa cintanya kepada saudaranya, rasa cinta kepada tanah airnya, rasa hormat dia kepada lingkungannya, rasa pedulinya kepada saudara-saudaranya. Dan ini memang harus ditularkan dengan berbagai cara. Film bisa kita bikin tentang Muhammad Husni Tamrin, komik kita bisa bikin dalam bentuk Muhammad Husni Tamrin, dan hal-hal lain yang TikTok segala macam zaman sekarang ini bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan perjuangan Muhammad Husni Tamrin kepada generasi muda. Indonesia masih berjuang. Tapi musuhnya juga bukan Belanda, tapi udah mulai sih. Terutama dalam politik itu ideologi-ideologi yang masuk. Ya, ada ideologi liberalisme, ada kapitalisme, dan ada Islam politik. Ya, di mana itu ingin memecah belah persatuan negara kita. Ini penting karena memperjuangkan. Saya ngerasain betapa kakek saya itu berjuang untuk pemersatuan Indonesia menjadi kemerdekaan Indonesia Raya.